Halo semuanya, jumpa lagi di seri Enneagram. Kali ini kita sudah masuk ke tipe ketujuh. Buat kamu yang belum melakukan tes Enneagram, belum tahu kamu tipe keberapa, dan juga belum tahu Enneagram itu apa, silahkan klik link di deskripsi di bawah. Untuk kamu yang sudah keluar hasil tesnya, mari kita lanjutkan pembahasan kita sampai ke tipe yang ketujuh. Tipe ketujuh ini adalah orang yang serba bisa, atau kita bilangnya seorang petualang lah dia ya. Sekali lagi, Enneagram itu tujuannya bukan untuk mengkotak-kotakkan orang ya. Ih, kamu tipe 7 ya, kamu tipe 1 ya. Bukan seperti itu teman-teman ya. Jadi Enneagram ini lebih kepada bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri dan juga kita bisa memperbaiki untuk kedepannya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Oke, jadi tipe 7 ini adalah orang yang mudah bergaul, orang yang riang gembira, dan mudah menyesuaikan diri. Orangnya senang dengan hal-hal yang lahiriah, suka mencari kepuasan, melihat segalanya dengan ringan, orangnya optimis, tetapi dia tidak tahan rasa sakit. Orangnya menarik, tahu banyak hal, tapi pengetahuannya itu dangkal. Orangnya serampangan dan kurang bekerja keras. Kalau kurang berhasil mengerjakan suatu proyek atau tugas, dia cepat pindah ke proyek yang lain, ganti rencana baru, tanpa melakukan refleksi yang mendalam mengapa ia mengalami kegagalan. Orangnya juga kurang berpikir dalam dan jauh. Oke, itu gambaran umumnya ya. Oke, jadi kesimpulannya, tipe 7 ini punya motivasi yaitu ingin menjadi bahagia, merasakan hal yang menyenangkan untuk berkontribusi kepada dunia, serta menghindari derita dan rasa sakit. Nah, buat kamu yang bertanya-tanya ya dari kemarin kenapa di sebelah kiri itu ada gambar. Nah, gambar itu adalah contoh orang-orang dengan tipe tersebut. Coba tebak ya, gambar apa saja yang sudah keluar di tipe-tipe yang sebelumnya. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Untuk tipe 7 sendiri, dia punya dinamika seperti biasa. Tipe 7, kalau ke arah integratif atau ke arah positif, dia akan ke arah tipe 5. Kalau disintegratif, dia akan ke arah tipe 1. Kita lihat dulu tipe 7 dengan integrasi ke arah tipe 5. Orangnya jadi tidak takut kehilangan kebahagiaan, mampu terlibat secara mendalam dalam bentuk aksi dan refleksi. Yang tadinya nggak bisa refleksi jadi bisa refleksi ya, sehingga bisa menemukan namanya kehidupan. Tipe 7 yang disintegratif itu ke arah tipe 1. Mengambil sifat-sifat negatif tipe 1, sehingga hidupnya dalam kepanikan, kepuasan itu dicari pada orang atau barang. Siapa yang tidak memberikan apa yang dia inginkan akan dibalas dengan sadis. Wah, jangan sampai ya tipe 7 jatuh ke arah tipe 1 yang negatif. Hati-hati. Sekarang sayap-sayap. Tipe 7 punya dua sayap, yaitu tipe 6 dan tipe 8. Tipe 7 dengan sayap tipe 6 itu seperti apa? Ini agak bertentangan ya. Tipe 6 itu terarah pada orang. Jadi dia bergantung pada orang untuk mencari kepuasannya. Sedangkan tipe 7 itu dia terarah pada namanya pengalaman dan barang. Jadi dia bergantung pada lingkungan untuk mencapai kepuasan. Ada bertentangan ya. Kalau tipe 7 dengan saya tipe 6 ini sehat, orangnya itu tampil simpatik, dewasa, tetapi membawa sifat kekanak-kanakan. Bila dilukai, orangnya perasaannya akan cepat sembuh. Tipe 7 dengan saya tipe 6 yang tidak sehat, orangnya merasa tidak aman, menggantungkan diri pada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Bila tidak dibantu akan marah karena dia tidak berdaya. Nah, hati-hati ya. Sekarang kita lihat tipe 7 dengan sayap tipe 8. Secara umum orangnya agresif terhadap lingkungan dan yang mengecewakannya akan didamprat. Wah, ngeri banget ya. Karena tipe 8 orangnya kuat, strong banget. Tipe 7 dengan sayap tipe 8, orangnya bergairah dari tipe 7-nya dan dia percaya diri, bawaan tipe 8-nya. Sebagai pemimpin, pikirannya akan cemerlang dan pribadinya akan meyakinkan. Secara rata-rata mereka mengejar keinginan, tidak peduli orang lain, dan tidak takut dengan sengketa. Karena tipe 8 yang berani tadi ya. Kalau tidak sehat, tipe 7 dengan sayap tipe 8 ini, dalam mencapai keinginan tidak ragu menggunakan kekerasan. Dia bisa kehilangan kendali, dan juga merasa diri penuh dengan kuasa. Dan ini merupakan perpaduan yang membahayakan. Jadi hati-hati, untuk kamu yang tipe 7 dengan sayap ke tipe 8,
hati-hati jangan sampai jatuh ke keadaan yang tidak sehat. Ini adalah kondisi tipe 7 antara sehat dan tidak sehat seperti biasa. Tipe 7 yang sehat, orangnya menerima, menikmati, dan menimba dunia secara mendalam. Orangnya hidup penuh syukur dan menerima hidup dengan segala kerapuhannya. Good. Ya. Orang yang gembira, antusias, cepat tanggap, serba bisa, banyak bakat. Wow, keren ya. Ekstrovert, menyerap segala yang dijumpai tanpa terganggu pemikiran dari dalam diri yang memberatkan. Senang mengajarkan ilmunya pada orang lain. Bagus sekali ya. Rata-rata tipe 7 senang mengumpulkan dan memiliki, mau mencoba semua setidaknya sekali. Tidak banyak menghasilkan, hanya menikmati, mencari kemewahan, senang banyak teman, lelucon, dan hobi. Meskipun hobinya tidak mendalam. Ingin menikmati segala untuk mencapai kepuasan. Nah, kalau tidak sehat, tipe 7 ini bisa jatuh dalam kebutaan. Melakukan apa yang diinginkan tanpa peduli orang lain. Dan juga, ia ingin menikmati segalanya. Perasaannya jadi tidak menentu, tidak tenang, dan mudah panik. Dan inilah sifat positif dan negatif kalau dikelompokkan dari tipe 7 yang petualang. Sisi positifnya orang ini gemar bersenang-senang. Jadi kalau kita jalan-jalan dengan tipe 7, wah cocok banget dah ya. Orangnya spontan, imajinatif, produktif, bersemangat, cepat, percaya diri, memukau, dan ingin tahu. Bagus banget ya. Orangnya menyenangkan lah. Tapi secara negatif, orangnya suka foya-foya, sangat impulsif, tidak fokus, seorang pemberontak, tidak disiplin, kebalikannya yang tipe 6 nih ya, posesif, maniak, merusak diri, dan tidak tenang. Bagaimana cara mengatasinya? Mari kita lihat. Ini adalah saran-saran yang bisa diberikan untuk tipe 7. Kalau kamu orangnya suka berfoya-foya, perlu menyadari, kita harus menjaga diri, antara lain juga kesehatan ya. Memang namanya orang hidup itu pasti akan mati. Tapi kesehatan itu adalah tanggung jawab kita, ya. Uang itu juga bukan untuk dihamburkan karena kita nggak tahu ke depannya itu apa yang akan terjadi. Jadi tipe 7 hati-hati gitu ya. Spending money sebijak mungkin dan jaga kesehatan hidupmu. Orangnya mudah tergerak. Tolong ya, tipe 7 mampu mengelola nafsu dan mengarahkan yang tergerak dalam hatimu tuh ke arah hal-hal yang positif ya. Jangan sampai mudah tergeraknya ke hal-hal yang negatif. Orangnya tidak fokus. Nah, kalau tidak fokus, gimana solusinya? Gampang ya. Kalau ada hal yang kecil, udah abaikan aja. Fokus pada tujuan utamamu. Untuk kamu yang suka memberontak, bagaimana caranya? Caranya adalah berdamai dengan diri sendiri. Hormati orang dengan cita-cita yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Tiap orang itu punya tujuan yang berbeda-beda ya. Manusia itu unik. Anda unik, dia juga unik. Kalau saya bilang, di istilahnya saya bilang, saya tiap hari bergaul dengan orang-orang yang sulit gitu ya. Tapi di sisi lain, bisa jadi saya adalah orang yang sulit bagi orang itu. Jadi, nggak perlulah kita memercikkan pertengkaran ya, atau pertikaian. Atau Anda memberontak kepada orang lain, nggak perlulah. Saya pikir lebih suka hidup yang damai aja ya. Karena orang lain punya pikiran yang berbeda, saya punya pikiran yang berbeda. Kalau saya dengan dia nggak cocok ya, kalau saya sih orangnya lebih baik saya menyingkir gitu ya. Saya bukan berarti membenci orang lain ya, tapi saya menjaga jarak. Karena saya udah tahu kalau saya nggak cocok sama dia. Tapi bukan berarti saya membenci dia atau memberontak kepada dia. Itu nggak saya lakukan ya. Saya lebih suka hidup damai. Oke? Good. Next adalah tidak disiplin. Tidak disiplin, please belajar untuk berkomitmen. Ya, suatu ketika kita pasti harus mengambil komitmen. Jadi belajarlah mulai dari sekarang. Oke, kita lihat berikutnya. Tipe 7 yang posesif. Mari kita belajar kalau sesuatu itu adalah hasil bersama.
Jadi perlu kita bermurah hati ya. Kalau nilai kita bagus, kerja kelompok nilainya bagus, itu bukan hasil kamu aja, tapi hasil di dalam kelompok. Oke? Kalau kamu tergila akan sesuatu, berusaha memanfaatkan sesuatu tersebut ke arah yang positif dan bermanfaat, ya. Nah, ini saya kurang paham juga ya buat kamu yang terobsesi sesuatu, ya coba direnungkanlah solusinya. Untuk kamu yang sering merusak diri kamu sendiri, jika itu terjadi untuk kesejahteraan orang banyak, ya itu hal yang baik. Jadi, nggak apa-apa, berdamailah dengan diri kamu sendiri, hasilkan hal-hal yang produktif dan hal-hal yang positif. Jadi maksudnya merusak ini mungkin mengorbankan diri kamu ya untuk orang lain. Buat kamu yang sering kali tidak tenang, berdamailah dengan keadaan dan segala sesuatu yang di luar kehendak kamu. Karena ya semua itu udah ada yang ngatur gitu ya. Yang kuasa, bukan kamu saja. Tidak perlu membenahi segalanya, hanya perlu yang utama saja. Jadi apa yang bisa kamu perbaiki, kerjakan yang terbaik. Tapi yang nggak bisa kamu perbaiki atau nggak bisa kamu lakukan, ya sudah, let it go ya. Sudah, let it go and let it flow. Hidup dengan tenang. Oke, saran untuk tipe 7, kamu bisa mengambil jarak dan melakukan refleksi. Jadi, bisa belajar untuk mengarah ke tipe 5, tidak melahap semaunya, tapi berusaha mengambil jarak, kemudian memandang dan melakukan refleksi. Belajar untuk bisa menahan sakit dalam menerima tugas yang menekan dan tahan untuk menderita. Bergerak dari kondisi serba acak-acakan menjadi orang yang tahu mana yang penting dan mana yang perlu. Tipe 7 ini perlu seorang sahabat yang berani bertanya, di mana tanggung jawabmu atas perbuatanmu? Ya, jadi peran sahabat penting untuk tipe 7. Oke, ini semua penjelasan mengenai tipe 7 dan next kita akan lanjut ke tipe berikutnya, yaitu tipe ke-8. Buat kamu yang tipe 7 dan merasa penjelasannya cocok atau bahkan tidak cocok sama sekali dengan diri kamu, silahkan tulis komentar di bawah. Dan buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Ciao.